Sekarang kita masuk ke bait yang kedua. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Yang kemarin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sekarang kita masuk yang kedua. Yang kemarin sudah saya jelaskan, sekarang yang kedua apa? Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Hadirin jamaah sekalian, kalau kita lagi sumpah, lagi puyeng, urusan mumet, ya segala macam problem banyak, pokoknya mumet lah, dahsyat mumetnya, maka para ulama mengajarkan kepada kita diantaranya perbanyak baca bait ini. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil. Nyari duit susah, kerja kagak, ya udah gitu di PHK, bini ngedumel terus, anak sakit pada rewel, minta sama Allah Ta'ala, urusan banyak, maka dianjurkan perbanyaklah baca ini. Kenapa ini disuruh baca perbanyak? Karena ini kita bertawasul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah tawasul sudah saya jelaskan kemarin malam Jumat bagi yang hadir. Orang Yahudi aja itu tawasul kepada Nabi akhir zaman. Sebelum Nabi lahir, orang Yahudi bertawasul. Sebelum Nabi lahir, di saat mau ada urusan genting bahkan di saat urusan perang, orang Yahudi itu bertawasul kepada Allah, meminta kepada Allah dengan keberkahan Nabi akhir zaman. Tapi begitu Nabi datang, Nabi lahir, Nabi ada, ingkar orang Yahudi. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan keturunan Nabi Ishaq. Tuh. Makanya dia langsung ingkar. Nah, kita umatnya yang beriman pada Allah dan beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat ini bait ini, artinya, teksnya. Nah, teks jangan pernah dilepas dari konteks. Kemarin sudah bilang, teks itu jangan baca teksnya aja, konteks arah tujuannya kemana. Jadi, ya akramal khalqi, wahai makhluk termulia. Siapa yang termulia ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal khalqi, ya akramal khalqi, maliman aludhu bihi. Saya ini nggak punya siapa-siapa. Maliman aludhu bihi. Saya ini nggak punya siapa-siapa. Jadi saya ini tidak punya siapa-siapa untuk berlindung. Maliman aludhu bihi siwaka. Saya ini tidak punya siapa-siapa untuk berlindung hanya kepada engkau, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada datang orang, pelajaran baru, agamanya baru. Sama sih sama kita agamanya, Islam, cuman ngajinya baru kali. Begitu ngeliat konteks ini, wah ini mintanya kepada Nabi Muhammad ini. Ini musyrik ini menduakan Allah ini bid'ah sesat. Ini orang ngajinya nggak paham. Jadi dilihat teksnya doang. Maliman aludhu bihi, saya tidak punya siapa-siapa untuk berlindung siwaka kecuali engkau ya Rasulullah. Jadi jangan gampang langsung menyimpulkan kalau kita baca seperti ini, wah ini musyrik. Udah itu bilang lagi nggak punya siapa-siapa. Terus dia ngomong lagi, emang Allah kemana? Emang Allah di mana? Allah dikemanain? Kok minta langsung perlindungan kepada Nabi? Nah ini jangan langsung ngambil keputusan miring dulu. Jangan langsung ngambil keputusan langsung memponis. Makanya harus lihat teks dan konteks. Harus belajar itu orang supaya paham. Nah hadirin jamaah sekalian pasti tahu semua siapa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Nah, konteks ini biar kita paham, begitu maliman aludhu bihi siwaka. Saya ini nggak punya siapa-siapa tempat untuk berlindung, siwaka hanya engkau ya Rasulullah. Nah, konteksnya Sayyidina Ali itu dan para sahabat itu kalau lagi perang, di antaranya perang Hunain. Ada nggak di Burdah tadi disebut? Apa bacaannya? Wasal Hunaina. Nah, tanya tuh keadaan kondisi perang Hunain, tanya tuh keadaan kondisi perang Badar, perang Uhud. Nah, itu ada tuh di bait Burdah. Itu para sahabat. Ini kisah ada di kitab-kitab sejarah para sahabat. Sahih ada hadisnya. Jadi ketika para sahabat ini mau perang, di antaranya perang Hunain, itu ngelawan pasukan bukannya 1, 2, 3 orang, ribuan melawan nih umat Islam. Dan di saat melawan ribuan terpojok, kadang-kadang suka terpojok. Kenapa? Lawannya begitu dahsyat banyaknya. Jadi kunna idza humiyal wutis luzna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami ini para sahabat kalau perang sedang berkecamuk, di antaranya waktu perang Hunain yang tadi saya bilang, melawan puluhan ribu pasukan, luzna bi Rasulillah, kami semua berlindung di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luzna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat waktu itu semuanya begitu kepepet, begitu terdesak, itu luzna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Rasul bukan model kayak kita. Sahabat Rasul ini gagah-gagah, nyalinya juga nyali dahsyat semua. Jiwa-jiwa petarung semua, nggak model kayak kita cengeng gitu. Ini orang-orang besar semua. Kalau kita mainin pedangnya mungkin tangan kita bisa keseleo. Nah, beliau-beliau ini para sahabat itu sambil ngalungin pedang sambil bawa kuda. Nah, jadi mereka ini kata Sayyidina Ali, kalau kami kepepet dalam perang, ya terdesak, siapa yang kami cari? Siapa yang kami cari? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata para sahabat, luzna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada qasidahnya disusun. Makanya para ulama itu sangat luar biasa. Supaya apa? Mengingatkan kita pada sejarah. Mengikuti daripada Al-Quran yang dijelaskan fahsusil khososo. Maka ceritakanlah cerita-cerita tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu di antaranya para nabi dan para sahabat. Supaya apa? La'allakum tatafakkarun. Supaya kita ini dapat berpikir kondisi yang pernah dialami oleh sahabat-sahabat terdahulu. Maka disusun qasidah, mungkin apa semua kali, yang bunyinya luzna bika ya habibu anta lil khalqi ya tabibu. Apa kan? Apa? Luzna bika ya habibuh, luzna bika, kami semua berlindung kepadamu, di belakangmu, bersamamu. Siapa? Ya habibuh, wahai kekasih. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta li khalqi tabibuh, anta li khalqi ya tabibuh, engkau adalah dokter seluruh manusia. Maksudnya dokter di sini adalah penolong, penawar. Nabi kita ini penolong, penawar dari segala masalah, cobaan, urusan baik dunia maupun akhirat. Maka di sini dalam syairnya, anta lil khalqi ya tabibuh, engkau adalah dokter untuk seluruh makhluk, seluruh manusia. Ada sedikit kisah nih. Jadi kalau kita sakit, ingat, kita sakit. Jadi kalau kita sakit hati kita, atau sakit badan kita, ya, atau bahkan sakit gigi, atau sakit apa aja, ini ada sejarahnya. Di kitab pun ada dikisahkan tentang sejarah sahabat Nabi. Jadi waktu itu di saat sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar dengan muridnya. Begitu dengan muridnya jalan, tahu jatuh keseleo.
Begitu keselio, biasa kan orang kalau keselio ngeluh, sakit merintih dah. Yang nggak sakit apa aja kalau lagi sakit datang kan pasti merintih dah. Begitu merintih, apa kata Abdullah bin Umar? Udhkur ahabnas ilaika. Sebut nama, ingat nama manusia yang kau paling cintai. Nah, para sahabat kontan kalau digituin sama sahabat yang lain. Begitu sebut nama manusia yang paling kau cintai di dunia ini, langsung para sahabat langsung kontan. Siapa yang disebut? Huwa Muhammada. Dia mah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita begitu disebut, siapa manusia yang paling kau cintai di dunia ini? Begitu. Pasti jawabnya juga ngaco. Ya, ada yang bilang Maryam, ada yang bilang Mimin, ada yang bilang Yuyun, gitu. Nah, kalau sahabat Nabi langsung Udhkur ahaban nas ilaika, sebut manusia yang paling kau cintai, langsung huwa Muhammad, ya Muhammad ya Rasulullah. Itu dalam kisah kontan penyakit itu sahabat hilang. Detik itu juga kontan hilang tuh sakit sahabat. Kalau nggak percaya buktiin dah, pakai ini keterangan karena ini sahih, ada di dalam kitab kisah para sahabat. Begitu ntar kita ini ada urusan gak beres-beres, langsung aja di hati ngomong siapa yang paling kau cintai. Ini hati kita jangan ngomong siapa yang paling kau cintai, langsung ngomong Muhammad Rasulullah. Sebut keluhannya apa yang jadi keluh. Ngomong aja ya Allah ya Rasulullah. Begitu ngomong di hati siapa yang paling kau cintai, langsung bilang Muhammadur Rasulullah, langsung minta. Jadi sebut di hati kita, begitu apa yang jadi permasalahan kita, misalnya, ya pokoknya masing-masing permasalahan ada dah. Di diri kita masing-masing permasalahan ada, urusan ada, suka dan duka ada. Sebut di hati kita, ngomong Bismillahirrahmanirrahim, siapa yang kau paling cintai. Maka sebut di hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diajarin sama Syekh Busiri, ditulis ya Rabbi bil Mustafa. Ini kita dikasih resepnya sama Syekh Busiri. Ya Rabbi bil Mustafa. Kalau ngikutin sahabat, ya, begitu kita ada masalah, kita langsung ngomong di hati siapa manusia yang paling kau cintai di dunia ini. Kita ngomong Muhammad Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah. Kita minta nih hajar kita pada Allah dengan sebab Nabi kita Muhammad. Setelah itu kita tungguin. Kok nggak nongol juga ya? Kok nggak berubah-berubah juga ya? Kok tambah sakit ini? Kok tambah payah ini? Tapi dalam kisahnya langsung kontan. Jangan samain mulut kita dengan mulut sahabat. Mulut kita sering bohong. Mulut sahabat, hati sahabat langsung ke Nabi cintanya. Hati kita bercampur. Kerjaan, segala macam, ini itu. Maka selama masih ada kecintaan di hati selain pada Allah dan Rasul, selama itu juga hidup kita penuh dengan masalah. Kalau masalah mau terlepas, mulai sekarang ini malam, lepaskan kecintaan di hati kita, semuanya lepasin. Yang boleh masuk cuman Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa seperti itu, detik ini juga hidup kita senang. Detik ini juga hidup kita bahagia. Tapi kalau enggak bisa ngeluarin itu yang namanya kecintaan, pertama cinta dunia, cinta urusan, cinta apa aja masuk ke dalam hati kita, maka detik ini juga kita enggak akan pernah namanya senang hidupnya. Sengsara terus. Kenapa? Tersibukin. Makanya dikasih resep oleh Syekh Busiri, ditulis oleh ulama ini dengan apa? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Dengan panggilan ya Rabb, wahai Tuhanku. Bil Mustafa, dengan manusia termulia ya Allah. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balligh maqasidana, apa yang saya pengen ya Allah, apa yang saya minta ya Allah, apa yang saya kehendaki ya Allah, balligh maqasidana, kabulkan ya Allah, balligh maqasidana. Jangan lihat saya ya Allah, kalau lihat saya mungkin bisa dijawab iya, bisa dikabulin iya, juga bisa nggak dikabulin karena dosa saya banyak. Maka lihat siapa? Lihat bil Mustafa balligh maqasidana.
Ya Allah, coba lihat ya Allah Nabi saya, Nabi Muhammad SAW. Maka sampaikan hajat-hajat saya ya Allah. Maka mudahkan ya Allah. Mudahkan ya Allah, saya punya rezeki. Jangan lihat saya ya Allah, lihat Nabi Muhammad SAW. Maka dikasih resep sama Syekh Busiri, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Tapi nikmat susah datang lantaran apa? Lantaran dosa kesalahan kita yang lalu-lalu. Maka disambung, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana. Maka ampunilah kami ya Allah. Ma madha dosa-dosa kami yang lalu. Karena nikmat itu susah masuk. Maka dalam bait berikutnya, kam abra'at wasibam bil lamsi rahatuhu wa adlaqat ariban min ribqatil lamam. Berapa banyak sebab penderitaan, kepayahan, derita hidup itu disebabkan dosa kesalahan kita. Maka kalau kita lagi menderita nih, lagi payah nih, jangan kita ngeluh. Lihat, oh waktu dulu saya nanamnya ini, nanam pare sehektar nggak ada yang manis, pahit semua. Berarti sekarang saya lagi metikin sesuatu yang pahit. Jadi jangan nyalahin siapa-siapa, nyalahin diri kita sendiri. Makanya baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Maka akhirnya ya wasi'al karami. Kembali lagi tadi kepada kisah sahabat. Nah, bisa jadi kenapa kita kalau berdoa susah banget datangnya. Ya bisa jadi dosa kita banyak. Dan sudah pasti dosa kita banyak. Karena kita manusia yang tak luput daripada salah dan dosa. Maka kita harus bertawasul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah tadi yang kalau nyebut nama Rasulullah maka hilang kesusahan. Ini ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita makainya yang ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana sampai akhir.